Di balik gagahnya Gunung Rinjani, ada satu nama yang belakangan ini bikin heboh jagat media. Bukan pejabat, bukan artis, tapi seorang pemandu lokal yang tanpa sorotan, tanpa pamrih, menyelamatkan nyawa seorang pendaki asing di medan berat gunung. Emma, what do you think about Potter go to the lake? Tapi, siapa sebenarnya Agam Rinjani? Bagaimana hidupnya sebelum dikenal dunia? Dan kenapa cerita ini lebih dari sekadar penyelamatan? Tapi tentang dedikasi, cinta pada alam, dan kemanusiaan. Dari dusun kecil di kaki gunung, ia menjelma jadi sosok yang menyentuh hati dunia. Inilah kisah Agam Rinjani. Abdul Haris Agam atau dikenal sebagai Agam Rinjani lahir di Makassar dan menamatkan pendidikan SMA di Makassar Mulia. Berbekal semangat belajar, Agam menempuh pendidikan tinggi dan menyelesaikan kuliah di jurusan Antropologi Universitas Hasanuddin atau Unhas di Makassar, salah satu universitas terbaik di Indonesia. Tapi alih-alih mengejar karir di kota, ia pulang untuk alam, untuk masyarakatnya. Sejak saat itu, ia menetap di Sembalun, Nusa Tenggara Barat, dan berkarir sebagai pemandu pendakian Rinjani. Diketahui, Agam telah menjadi salah satu pemandu paling berpengalaman di kawasan tersebut. Karena pengetahuan dan kepeduliannya, ia cepat menjadi tour guide andalan. What do you think about Potter go to the lake? Where? I think the water goes to the lake. Di sisi lain, ia ikut pelatihan relawan, SAR, dan aktif terlibat dalam banyak misi penyelamatan. Jaketnya yang kemarin dikasih dipakai buat rescue hari ini. Thank you. Tasnya juga thank you. Sama kawan-kawan. Jatuh dari atas korban. Dia tidak hanya pemandu, tapi juga pelindung di gunung. Pada tahun 2025, dunia mendengar kabar duka dari Gunung Rinjani. Juliana Marins, seorang pendaki asal Brazil, mengalami kecelakaan fatal di jalur pendakian. Ia terpeleset ke jurang, menghantam bebatuan, dan mengalami luka berat serta patah tulang. Saat itu, Agam tidak berada di Rinjani. Ia sedang berada di Jakarta, menjalani aktivitas pribadinya. Tapi ketika ia menerima pesan dari rekan tim rescue-nya tentang insiden tersebut, ia langsung memutuskan untuk pulang ke Lombok di hari itu juga. Tanpa menunggu perintah, Agam naik ke jalur pendakian dengan peralatan seadanya. Ia menembus kabut dan cuaca buruk menuju titik jatuhnya Juliana. Sayangnya, saat Agam dan tim SAR tiba, Juliana sudah tak bernyawa. Tubuhnya tergeletak dengan luka parah, darah yang mengering, dan kondisi tulang yang patah. Meski harapan pupus, misi belum selesai. Agam ikut mengevakuasi jenazah Juliana dengan penuh penghormatan. Ia memastikan tubuh sang pendaki kembali ke keluarganya, utuh dan bermartabat. Ya, inilah keadaan, tidur di tebingan. Ya, mau mengevakuasi. Nah, kepompong. Berita tentang dedikasi Agam menyebar cepat, termasuk ke negara asal Juliana. Meskipun ia gagal menyelamatkan nyawanya, ketulusan Agam menyentuh banyak hati. Keluarga dan komunitas pendaki di Brazil menggalang dana dan akhirnya terkumpul sampai sekarang donasi senilai 1,5 miliar. Bukan sebagai bayaran, tapi sebagai bentuk apresiasi atas keberanian dan ketulusan Agam. Action. Agam tidak pernah mencari ketenaran.
Baginya, hidup adalah tentang kebermanfaatan. Dan Rinjani bukan sekadar gunung, tapi rumah, guru, dan ladang amal. Cerita Juliana bukan tentang kegagalan, tapi tentang keberanian. Tentang satu orang lokal yang berdiri di garis depan ketika yang lain belum bergerak. Agam bukan superhero, dia manusia biasa yang punya rasa peduli luar biasa. Cerita ini bukan cuma soal uang, tapi tentang keberanian, dedikasi, dan cinta pada tanah sendiri. Dalam dunia yang semakin sibuk dengan ego, masih ada sosok seperti Agam yang memilih berjalan di jalur sunyi demi orang lain. Agam Rinjani adalah bukti bahwa pahlawan tidak selalu datang dengan seragam. Terkadang mereka datang dengan sandal gunung dan hati yang tulus. Kalau kamu merasa kisah ini layak didengar lebih banyak orang, bantu kami sebarkan, like, subscribe, dan share video ini. Karena dunia butuh lebih banyak orang seperti Agam dan lebih banyak yang tahu bahwa kebaikan itu nyata. Sampai jumpa.